Nah, sekian, oke. Pembukaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Maaf ya Bapak mengganggu waktunya. Saya CGP Angkatan 11 ada tugas mengenai demonstrasi kontekstual mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Salah satu tugasnya yaitu mewawancarai beberapa kepala sekolah, salah satunya yaitu Bapak. Bisa dimulai, Pak? Oh, bisa, silakan. Nah, mungkin untuk pertanyaan yang pertama ya Bapak, Ya. selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih atas kepercayaan dan pertanyaan yang pertama. Saya insya Allah akan membantu sebisa mungkin memberikan jawaban berdasarkan pengalaman yang Bapak pernah lakukan. Pertama, untuk kasus dilema etika saya akan mempertimbangkan kedua hal, di mana keputusannya nanti tidak berdampak negatif. Jadi satu sisi dia juga pelanggar atau melanggar etika atau pelanggaran apapun yang ada di sekolah. Satu sisi dia juga harus diberikan kesempatan ke depannya untuk memperbaiki dirinya. Jadi tidak berbuat, ya kami di sekolah tidak berbuat saklek-saklekan. Jadi berorientasi ke pembinaan, ke berkelanjutan. Itu yang bisa dikasihkan barangkali. Ya, pertanyaan kedua ya Bapak ya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Dalam hal itu berdasarkan pengalaman itu dibandingkan, tapi bukan diadu benar salah. Mungkin saja benar-benar gitu, tapi kan tidak menjas atau menjatuhkan satu pihak. Jadi tetap apa yang disampaikan di pertanyaan pertama itu juga berkaitan. Jadi tidak mutlak salah itu ada di satu pihak. Jadi mungkin saja di pihak lain juga ada kehilapan. Jadi intinya menjadi solusi yang bijaksana itu. Lalu Bapak yang pertanyaan ketiganya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Langkahnya mungkin mengeliminir terjadi pelanggaran etika atau berbenturan dengan hal-hal kesalahan berkaitan itu dengan tidak terlalu ekstrim sebetulnya. Kalau di sekolah berbenturan dengan etika, dengan apa tadi pertanyaan awalnya itu Delima etika atau bujukan moral etika gitu. Jadi berkecenderungan harus bijak ya, baik urusan siswa atau kebetulan saya di SD ya, jadi itu wali kelasnya nonstop di kelas itu sendiri. Jadi kalau seorang guru di wali kelas 6 contohnya, itu dia sangat memahami karakter latar belakang anak itu, waktu yang lama panjang kebersamaan dia dengan anak 1 tahun penuh kalau tidak ada rolling atau pergantian ya, antar waktu itu dia insya Allah ya 3 bulan pertama dia juga harus bisa mengidentifikasi hal-hal yang akan mengantisipasi terjadi di anak didiknya. Ya, baik Kak. Lalu pertanyaan yang selanjutnya yaitu yang keempat,
hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Untuk mengambil keputusannya tidak sepihak. Jadi di apa ya? Di samping tadi rangkaian pertanyaan pertama itu ada sentuhan kasih sayang, juga tidak cepat menjudge, memvonis. Bahkan ini pengalaman cuma mungkin tidak bisa dipertanggungjawabkan secara umum, itu harus ada keterlibatan orang ketiga, dalam arti wakil orang tua atau orang tuanya tersebut ya. Jadi ada kalau di sekolah SD itu ada apa ya, membantu orang tua itu komite, itu sangat kurang gitu. Jadi mengeliminir salah pengambilan keputusan. Jadi anak kan di berbagai latar belakang dari orang tuanya itu. Jadi keterlibatan wakil orang tua atau orang tuanya tersebut. Baik Pak, pertanyaan yang selanjutnya itu yang kelima. Hal-hal apa saja selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Dilema itu jadi apa ya, kurang sinkronisasinya tadi yang kasus yang pertama, pertanyaan yang bukan pertama, yang sebelum ini Ya. Jadi keterlibatan orang tua di situ ada apa ya, subjektivitas dari orang tua bahwa klaim bahwa anaknya yang benar, anak yang lain salah. Di situ kita harus pandai, cermat, berdasarkan analisa yang komprehensif gitu, untuk jangan salah mengambil keputusan. Sekalipun tadi di awal itu jangan ada judge, jangan ada ini salah, ini benar, ini salah, ini benar, ini jangan diadukan begitu. Jadi tadi untuk pembinaan. Cuma dilemanya tadi bukan baper ya, subjektif. Makanya harus ada penjelasan yang seimbang. Kalau atau konflik dengan gurunya juga harus diberi penjelasan ya, sementara ini oleh kami jajaran pembina kelas sekolah. Terus alpiba meruncing, tidak, mungkin ada yang lebih tinggi pengawas. Kalau di SD itu ada namanya pengawas bina, tapi sebelum itu harus dikoordinasikan dulu dengan komite namanya. Kalau tadi yang lain di jenjang yang berbeda itu namanya apa ya? Itu Bu. Iya Pak. Pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Di sekolah saya khususnya itu diprioritaskan presentasenya ke antisipasi. Jadi sebelum terjadi, apabila itu terjadi tidak bisa dihindari, tapi porsi terbesarnya adalah antisipasi, pengisian sanroh, santapan rohani, itu rutin ya, minggu sekali secara umum, hari Jumat, dengan memberikan pencerahan-cerahan tentang etika, tentang ya attitude yang pada saat ini sangat bergeser. Kalaupun itu hal terjadi, itu cepat diantisipasi. Jadi kalau dibiarkan nanti berakumulasi, bahkan bertumpuk. Ya, makanya kalau istilah polisi itu ada tilang di tempat, sidang di tempat. Kalau di kami juga cepat
gitu. Apabila memang itu skalanya besar atau tidak bisa diselesaikan dengan harus melibatkan pihak ketiga, bahkan bisa saja ya institusi lain seperti polisi atau MUI, Majelis Ulama, itu ya biasa juga ada ya, Babinsa, Babinmas, itu cuma kembali ke titik fokusnya di antisipasi cegah tangkal namanya itu, Bu. Ya, mungkin pertanyaan selanjutnya Bapak ya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut? Di kasus ini, di dilema etika itu peran serta orang tua yang besar. Terus kita juga jangan membuat sekat dengan orang tua atau kelompok. Kalau memungkinkan juga kita berkunjung ke kelompok masyarakat, majelis taklim atau apa. Bahkan saya secara pribadi terjun langsung, tidak menunggu, ya, terjun langsung untuk apa yang pertanyaan sebelumnya itu cegah tangkal itu dengan cara action real, tidak berupa retorika atau apa program yang muluk-muluk ya, tapi jangkauannya tidak signifikan, tapi program sederhana tapi menyentuh dan hasilnya itu sangat dirasakan. Kita bergandengan tangan karena sangat yakin ini krisis moral itu sangat dirasakan oleh semua pihak, bukan di sekolah saja. Mungkin sangat bahagia apabila kita bergandengan dengan mereka. Mereka juga prihatin mungkin ya, lingkungan sekitar atau bapak ibu majelis taklim ya, di sana juga perlu kenyamanan gitu. Anak mungkin ada harapan ke depannya anaknya juga harus steril dari hal-hal yang memang sangat bukan membahayakan, sangat mewarnai kehidupan yang akan datang. Mungkin pertanyaan terakhir ya Bapak ya, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Sangat berharga sekali ya. Di kasus ini dulu kami sekolah tidak keluar dulu pertanyaan dilema etika, tapi berkaitan erat. Makanya begitu ada kasus yang diangkat oleh apapun namanya ini, CGP, itu kami hanya tinggal menerangkan. Jadi jauh-jauh hari dulu mah kan tidak ada program guru penggerak. Kami hanya mengantisipasi aja, kemungkinan, bukan kalau bahasa Sunda mah bukan ngajang kapal geto, tapi ada indikasi ini moral anak, apa ya judul besarnya itu, dilema etika atau bujukan moral. Jadi moral dan etika itu sangat bererat bergandengan, dan itu harus dijaga tidak seberat apa yang kita bayangkan. Apabila kita sinergi dengan apa yang disampaikan saya tadi dengan urutan pertanyaan yang Ibu sampaikan, itu sangat ada, dan insya Allah apabila kita istiqomah menjalankan hal tersebut ringan dalam arti bukan berarti lepas udah kita dilaksanakan, itu tidak, tetap harus kita kawal, pantau dan berkelanjutan. Itu tidak ini mungkin di forum-forum yang lebih tinggi. Kami suka juga ada rapat para kepala sekolah, itu juga dibawa diangkat, atau di keluar kasus ya, di teman kasus ini. Intinya kita juga sharing ya di sana. Penyelesaiannya itu berbagai-bagai. Di kasus etika di kami mungkin begini, di sisi sekolah yang lain begini. Jadi akhirnya kami kaya lah penyelesaiannya,
tidak gerasa gerusu, juga mungkin tidak merugikan semua pihak, apalagi anak. Ya, itu Bu yang bisa dan mampu saya sampaikan. Mohon maaf, mungkin jawabannya kurang memuaskan, semata-mata hanya keterbatasan saya nyampaikan. Ya Bapak, terima kasih sebelumnya sudah meluangkan waktunya. Mohon maaf dari saya jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Dicukupkan sekian Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat Bu. Ya, mudah-mudahan sukses. Ya. Amin, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.